Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita semua dimampukan oleh Allah untuk bisa bangun dari tidur kita dan menunaikan salah satu kewajiban kita, itu sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga Allah mudahkan kita untuk bisa duduk sejenak di masjid ini untuk sama-sama kita mengikuti kajian ilmu. Insya Allah pada hari ini, pada pekan ketiga ini akan diisi oleh guru kita Ustadz Saif Umar MPD Al-Hafiz, jauh-jauh dari Kemiling untuk bisa menyempatkan waktu. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan di umurnya, amin Allahumma amin. Baik jamaah, hari ini tetap materi kita tadabbur, jadi dimohon untuk bisa merapat ke depan. Jamaah bapak-bapak bisa merapat ke depan. Akhi Teguh dan Akhi Heru bisa dipersiapkan Al-Qur'annya. Kita coba untuk kajian tadabbur pada subuh ini. Ibu-ibu yang di belakang juga kalau ada mushafnya bisa dibuka mushafnya. Mungkin itu pembuka dari saya. Agenda kita hari ini seperti biasa, setelah kajian ilmu sampai dengan waktu syuruk kita sholat 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan ada sarapan bersama. Ada ya? Masya Allah. Jazakumullah khair pada majelis taklim ibu-ibu ya, Miftahul Iman yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sarapan kita pada hari ini. Ya, jadi nanti pada jamaah untuk tidak meninggalkan dulu, setelah sholat 2 rakaat kita sarapan bersama. Demikian, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Ustadz Saif Umar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. Apa kabar semua? Sehat ya? Fisiknya sehat semua ya? Mudah-mudahan imannya sehat semua, sinyalnya semua kuat. Iman itu bapak-bapak ibu-ibu semua ibarat sinyal dalam handphone kita. Dunia ini, Islam ini diibaratkan seperti kendaraan mobil kita. Iman itu navigasinya, sinyalnya.
yang mengantarkan kita pada tujuan. Tujuan kita kemana, Pak? Tujuan kita kemana? Ke surga, bukan ke gondang dia ya. Ke surga, Pak. Antum mau ke Jakarta, perlu yang namanya kendaraan yang memang memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh si pembuat kendaraan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam beragama, ya kata Allah, ya kata pengusaha misalnya, ini mobil satu-satunya yang mampu mengantarkan kamu sampai kepada tujuan. Islam, nama kendaraan itu Islam. Tempat yang mau dituju ada dua, ada surga, ada neraka. Orang beriman pilihnya surga, kendaraannya ada, tujuannya ada, dan kita perlu yang namanya peta jalan. Ke Jakarta itu perlu rute. Tidak mungkin kita mau tidak punya rute, pasti punya rute. Nah, peta jalan kita Quran. Kalau kita mau ke surga, kata Allah, ini ikuti Quran ini. Ikuti Quran. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ya, Allah memerintahkan kita ikuti Quran, ikuti Rasul. Nah, karena kita belum pernah ke surga, belum pernah ke sana, hanya informasi-informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita perlu yang namanya map, ya. Kalau sekarang Google Map ya, Google Map yang mampu mengantarkan kita ke sana, atau disebut dengan peta jalan tadi, Quran tadi. Sama tadi, saya udah 2 kali 3 kali ke masjid ini, Mas. Ini ketiga kalinya ke masjid ini, ketiga kalinya juga kesasar, muter-muter. Karena tadi nggak pakai map, masuk salah gang. Kalau kemarin gangnya kelebihan, ini gangnya belum masuk gangnya, kita udah masuk duluan, muter. Untung ada nanya, Masjid Nurul Iman mana? Untung yang kedengeran imannya, jadi tahu sana apa. Ternyata sampai sini Miftahul Iman. Perlu ya, muter-muter. Nah, map kita sudah punya, peta jalan kita sudah punya. Untuk menggunakan map itu perlu yang namanya sinyal. Kita sudah punya Google Map-nya, ya kan? Peta jalannya sudah tahu, tapi sinyalnya nggak ada, karena kuotanya lupa diisi. Nggak bisa pula, nggak bakal nyampe. Inilah analogi kehidupan kita, Pak. Yang namanya perjalanan hidup di dunia ini, kita punya kendaraan yang namanya Islam. Dan kata Allah, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya kendaraan yang mampu mengantarkan kita ke surganya Allah hanya Islam, bukan yang lain. Walaupun ada orang yang mengklaim, oh ini bisa kendaraan pakai sekoci, ada kendaraan katanya pakai rakit. Ya kata Allah sudah bilang, kata Allah, Islam yang bisa mengantarkan kamu sampai ke Jakarta. Bahasanya kendaraan kita. Yang mau mengantar kamu ke surga itu Islam, yang lain nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang ngeyel, pakai kendaraan lain dengan berpikir, wah semua kendaraan itu sama, yang penting tujuannya juga sama, satu. Yang kata Allah, satu-satunya kendaraan itu Islam. Ngapa masih ngeyel? Kata yang punya wilayah, satu-satunya jalan, satu-satunya kendaraan yang mampu mengantarkan kamu ke sini A, misalnya. Tapi ada orang-orang yang di luar bilang, oh bisa kok pakai ini, bisa kok pakai ini. Kata yang punya tempat nggak bisa, bisanya pakai ini, tapi masih ngeyel. Itulah orang-orang pluralism, orang-orang yang meyakini bahwa semua agama sama, padahal tidak mungkin sama. Inna dina indallahil Islam. Islam punya kendaraan saja tidak cukup, Pak. Punya kendaraan saja tidak cukup, perlu yang namanya bahan bakar, ya kan? Perlu yang namanya bahan bakar, perlu yang namanya peta jalan, perlu yang namanya sinyal untuk
membimbing, mengantarkan kita sampai tepat kepada tujuan. Bahan bakar kita adalah ibadah. Ibadah. Nggak mungkin kita bisa sampai kepada tujuan tanpa ibadah. Karena kata Allah di Quran surat Az-Zuriyat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia itu kecuali untuk ibadah. Bukan untuk yang lain, bukan untuk ngeyel, bukan untuk makan, bukan untuk cari istri, bukan untuk yang lain-lain, itu hanya bonus-bonusnya. Tetapi tujuan kita adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini ibaratkan bahan bakar bagi sebuah kendaraan. Tidak mungkin orang bisa mengklaim masuk surga tanpa ibadah. Rasul, ada yang kenal dengan Nabi? Kenal dengan Rasul belum? Belum ya, kita nggak kenal. Kita nggak pernah jumpa dengan Nabi. Tapi kita bisa mengenal Nabi lewat sirah Nabi, lewat apa namanya? Ada salah satu buku yang bagus ya. Salah satu buku yang membahas detail tentang Nabi dari fisik sampai dari A sampai Z-nya istilahnya. Karangan Imam At-Tirmidzi. Kitabnya itu apa namanya? Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Itu bagus bukunya itu. Sampai apa namanya? Ciri-ciri fisik Nabi itu seperti apa, rambutnya seperti apa, perutnya Nabi itu seperti apa. Perutnya Nabi itu Pak, itu sispek, kotak-kotak. Perutnya Nabi itu, dada dengan perutnya itu sejajar, tidak offset. Jadi kalau antum perutnya buncit, itu bid'ah Pak. Itu bid'ah tuh. Itu berdasarkan riwayat apa namanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perut Nabi itu datar, antara dada sama perut kotak-kotak. Jadi suspek Nabi itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu putih. Putih kan kertas ya, tidak terlalu putih tapi juga tidak terlalu hitam. Bola mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, korneanya itu hitam pekat, alisnya tidak nyambung, Jadi ciri-ciri Nabi SAW seperti itu. Badannya ini kalau beliau berjalan tegak, seperti seseorang yang menuruni tangga. Jadi beribawa tur jalannya Nabi SAW. Dan kalau berjalan bersama sahabat, beliau selalu beriringan, tidak mau di depan sahabat yang lain. Itulah Nabi SAW. Ini kita mengenal Nabi SAW. Jadi tadi perutnya Nabi, entum yang kurang olahraga Pak. Jadi perut yang buncit-buncit itu saya katakan tuh bid'ah itu Pak. Bid'ah itu tidak nyunnah. Entum kalau ngomong sunnah nyunnah, tapi kalau perutnya masih buncit belum nyunnah antum. Karena Nabi SAW perutnya tidak buncit. Nah ini sampai mana tadi materi ya? Bahas masalah perut Nabi. Jadi kawan-kawan semua ikhwan fiddin, apa namanya, bahan bakar kendaraan kita itu adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seseorang itu akan selamat tanpa ibadah. Nabi kita yang mulia, manusia yang paling bersih, paling mulia, paling agung di muka bumi ini, makhluk yang paling mulia, beliau Pak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari minimal 100 kali. Antum cek riwayat Imam Muslim itu. Nabi kita yang mulia, beliau nggak pernah dosa, dijamin masuk surga, tapi tetap ibadah kepada Allah, tetap sholat, tetap zakat, ya kan? Kemudian bahkan ketika wafatnya Nabi SAW, beliau tidak meninggalkan harta yang banyak karena hartanya habis untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tetap ibadah, beristighfar, bahkan beristighfar. Istighfar itu kalau kita pikirkan, istighfar itu kan untuk orang minta ampun. Padahal Nabi nggak pernah berbuat dosa, ya kan? Ternyata istighfar itu bentuk dari ibadah seseorang untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bohong Pak orang yang mengatakan bahwa ini sudah masuk tingkatan tertentu dalam Islam, nggak perlu lagi ibadah. Ini sesat. Nabi sekalipun tetap ibadah kepada Allah.
Karena ibadah itu bahan bakar kita. Sebagus apapun kendaraan kita, kalau tidak diisi dengan bahan bakar ya nggak bisa dipakai. Antum punya mobil paling mahal di dunia nih, ya, cuman nggak diisi bensin, nggak diisi bahan bakar, nggak diisi solar, ini nggak bisa jalan, nggak bakal sampai kepada tujuan. Ibadah itu adalah bahan bakar kita. Punya bahan bakar, kendaraannya bagus, tapi nggak punya map, nggak punya peta jalan, mau kemana jalan, bingung, nyampe nggak nyampe, nggak punya peta jalan. Kendaraannya bagus, ibadahnya bagus, tapi kendaraannya, ibadahnya tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan peta jalan yang sudah disodorkan, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup kita, peta jalan kita, yang nggak bakal sampai juga. Apa firman Allah yang mengatakan bahwa Al-Quran sebagai peta jalan kita? Faman tabi'a huda qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam beserta pasangannya, ibunda kita ya, dari surga, qulna habitu minha jami'a, turunlah kalian berdua dari surga. Nanti ketika di bumi, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, nanti ketika datang kepada kalian petunjuk dariku, ya, kata Allah, Quran, petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, ya, barang siapa mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, kalian tidak akan pernah sedih hati, tidak juga pernah khawatir. Di Quran surat yang lain, surat Thaha, Allah sebutkan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan tersesat selama-lamanya dan tidak pernah bersedih hati nanti di neraka, di akhirat. Jadi Al-Quran memang peta jalan kita agar kita tidak tersesat. Sama kayak map tadi, kalau kita sudah punya map, titiknya pas, ya sudah, insya Allah, walaupun jalannya agak muter-muter, ya kan, kalau map itu biasa ngarahin jalan terdekat. Ya kalau kita pengen sih menikmati dunia ini, jangan lewat jalan terdekat lah, lewat jalannya yang terenak kayak gitu kan ya, maunya kita kan. Kalau bisa diarahkan map itu jalannya lebar, ya kan, bisa mobil itu bisa bermanuver dengan mudah, ya kan, kemudian jalannya mulus gitu. Cuman kadang-kadang di perjalanan kita kan beda-beda Pak, titik mapnya sini diarahin sama map itu jalan tercepat, tapi jalannya aja jalan, ya udah sabar aja, yang penting sampai kepada tujuan. Itu jalan kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini beribadah ingin sesuai dengan petunjuk syariat Allah sempurna, tapi kan kadang-kadang banyak penentangan, banyak yang tidak suka, banyak yang kawan kiri kanan, tetangga dan sebagainya kurang sepakat dengan apa yang kita yakini. Nggak masalah, sama seperti kendaraan, seperti map tadi mengarahkan kita. Ada yang map itu mengarahkan ke jalan pintas, yang penting cepat nyampe, karena memang mungkin itulah jalan yang harus kita tempuh. Yang nggak masalah, kita nikmati, kita sabar. Yang penting kita sampai kepada tujuan, map itu. Nah, untuk memastikan kendaraan kita bisa sampai kepada tujuan, bahan bakar kita tersedia, kemudian peta jalan kita sudah punya, perlu kiranya yang namanya sinyal kuota. Apa itu sinyal kuota itu? Iman, Pak. Segala sesuatunya itu kalau tidak berdasarkan iman ya sia-sia. Itu punya kendaraan, bensin full tank, mapnya punya, tapi sinyalnya nggak ada. Gimana kira-kira? Jalan nggak itu mobil? Sampai nggak kepada tujuan? Tidak sampai. Harus dipastikan adanya adanya sinyal. Itulah dalam Islam, harus dipastikan adanya iman. Tidak ada iman ya sia-sia. Tidak ada iman ya sia-sia. Oleh karenanya kawan semua, mari kita coba buka Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 25. Kita ngaji dulu bareng-bareng dan kita bahas ayat ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita ya, untuk meniti kehidupan
agar kita tidak salah dalam ambil posisi. Kawan-kawan semua, saya rekomendasikan ya, tolong coba dibiasakan setiap harinya, jangan sampai tidak baca Quran sama sekali, Pak. Masjid Miftahul Iman ini coba misalnya setiap ba'da subuh dibuat aja lah, Pak. Setiap hari ya, bukan hanya, apalagi kita ini 4 bulan sekali, 2 bulan sekali, kemarin bulan lalu nggak datang ya. Jadi setiap subuh aja Pak, mungkin saya yakin antum semua bisa. Habis sholat selesai zikir nggak usah pulang dulu. Ada satu orang yang mandu baca Quran, dapat 1 ayat 2 ayat saja Pak. Coba mari kita sama-sama baca ayat ini. Jadi antum tuh setiap hari punya Quran yang terpegang, Quran saku atau apa dipegang. 1 hari 1 ayat saja kalau misalnya berat. Saya yakin nggak lama waktunya, paling 3-4 menit. Baca 1 ayat, 1 yang mandu, yang lain ikuti. Yang lain ikuti. Coba dirutinkan. Dirutinkan baca Quran setiap hari 1 ayat misalnya, nggak masalah. Coba dijadikan agenda. Selesai sholat, selesai zikir, jangan pulang dulu, tetap di barisan duduknya itu. Yuk kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Misalnya melanjutkan bacaan yang kemarin 1 ayat. Mengapa ini Pak? Ini perlu pembiasaan. Karena kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan seperti ini terkait dengan ayat surat Ali Imran ayat 102 yang bunyi ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kalimat wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Beliau berkomentar man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in batha 'alaihi. Kata Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan ia, matikan ia dalam kebiasaannya itu. Barang siapa yang mati dalam suatu keadaan, maka Allah akan bangkitkan ia nanti dalam keadaan ketika dia mati. Oleh karenanya ambil posisi Pak, setiap hari biasakan baca Quran walaupun 1 ayat. Kalau sendiri-sendiri males, bareng-bareng. Caranya tadi, mungkin waktunya nggak cukup, nggak punya waktu antum di rumah, ya bareng-bareng di masjid. Setiap habis sholat subuh misalnya, ambil Quran, baca bareng-bareng 1 ayat, selesai. Mudah-mudahan itu jadi kebiasaan antum semua, kebiasaan kita semua, sehingga Allah wafatkan kita ketika kita sedang mencintai Quran, sedang membaca Quran. Itu Ibnu Katsir mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata. Barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan ia dalam kebiasaan itu. Kalau kebiasaan harian kita isi dengan hal-hal yang enggak berfaedah ya, diisi dengan ngobrol aja pagi siang sore malam, diisi dengan ngopi layah-layah, diisi dengan main burung aja kerjaan, khawatir Allah cabut nyawa ketika masih asik-asik dengan hobi kita. Coba isi kebiasaan harian kita dengan hal-hal baik, diantaranya baca Quran. Oleh karena diazamkan jangan sampai 1 hari sama sekali tidak baca Quran walau 1 ayat. Nah, baik, saya baca, nanti antum ikuti ya. Kita suruh jam berapa Ustaz? 6 lewat 5, masih ada waktu, insyaallah setengah jam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, untuk huruf sin itu dialirkan suaranya ya. Bis itu namanya rihwah, mengalir. Ha, rah itu rihwah namanya. Rohwah kalau dalam istilah tajwid dibaca dengan mengalirkan nafas. Jadi kalau antum cek tangan masing-masing di depan, kalau antum membunyikan hurufnya itu keluar nafas. Ha,
sa gitu ya. Jadi tidak antum tahan tapi mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba alhamdu. Tadi huruf ha tadi rihwah mengalir, tidak boleh ditahan. Kalau ditahan dia berubah menjadi alhamdu. Ha tengah tenggorokan, dialirkan nafasnya. Beda artinya. Kalau alhamdu segala puji, kalau alhamdu celaka. Celaka bagi Allah. Kalau alhamdu segala puji bagi Allah. Beda banget. Kemudian yang kedua ain. Huruf ain itu punya sifat yang namanya tawassut. Tawassut itu mengalir dan ditahan, mengalir dan ditahan. Oleh karenanya jadi tidak dibaca kalau itu dari bacaan syiddah dia. Nah, jadi oleh karenanya mengalir ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati, huruf ain itu dialirkan ya. Na'budu bukan na'budu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Na'budu tidak dibaca iyyaka na'budu. Kawan-kawan mengapa sih kok kita perlu membedakan antara sifat satu huruf dengan huruf yang lain? Kadang-kadang kan makhrajnya sama tapi kok sifatnya beda. Ini diibaratkan gini Pak, makhraj itu ibaratkan ibu, sifat itu diibaratkan anak. Walaupun makhrajnya sama, ibunya sama, tapi kan masing-masing anak punya nama beda, sifat beda. Oleh karenanya jangan heran, Ustaz, sama-sama ujung gigi kok, ya kan? Sama-sama ujung gigi ketemu ini kok cara bacanya beda. Ya beda. Antum juga sama-sama keluar dari ibunya, tapi adik-beradik punya nama beda, sifatnya beda. Gitu. Makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Itulah ilmu Al-Quran juga seperti itu. Makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Jangankan itu, antara ulama satu dengan ulama yang lain itu penyebutan makhraj pun beda-beda. Seperti Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa makhraj itu ada 17 tempat. Ada 17 tempat. Tapi Imam Sibawayh mengatakan bahwa makhraj itu ada 16 tempat. Ini kan dia beda. Imam Qutrub ya,
Imam Qurtubi mengatakan 14. Mana yang benar Ustaz? Benar semua. Benar semua. Karena memang makhraj itu tempat keluarnya huruf, tapi cara pelafalannya, sifatnya, namanya beda. Sama seperti kita punya ibu, ibunya sama, tapi anaknya A, B, C, D dengan sifat yang A, B, C, D. Oleh karenanya kita perlu ini namanya detail mengetahui satu persatu. Kalau kita tidak tahu sifat makhrajnya, namanya, ya kalau taruhlah kalau nama nggak hafal nggak masalah.